Bab 162. Duda terpikat cinta sekretaris. Keesokan harinya, Julian dan Stefan sudah bekerja seperti biasa. Sebenarnya Julian ingin meminta cuti buat dia jalan-jalan sama Priscilla, tapi tidak mendapatkan izin dari Stefan karena perusahaan saat ini tengah menangani proyek besar. "Tuan Alex mencari Anda," ucap Julian yang datang ke ruangan Stefan diikuti Alex tangan kanannya di dunia gelap. "Selamat siang King," ucap Alex menyapa Stefan. Ada informasi apa yang membuatmu rela datang ke sini?" balas Stefan bertanya. Stefan tahu kalau bukan informasi penting Alex tidak akan mungkin membuang-buang waktunya udah datang menemui dirinya. "Saya mendapatkan sinyal dari Tiger Black kalau mereka berada di negara ini," ucap Alex memberitahu informasi terkait rival mereka. Brak! Stefan langsung mengebrak meja kerjanya dengan keras. Hal itu tentu membuat Julian dan Alex kaget. "Untuk apa mereka datang lagi ke sini? Bukankah mereka kapok setelah kejadian beberapa tahun yang lalu?" ucap Stefan dengan tatapan yang tajam. Stefan benar-benar marah mendengar kalau rivalnya kembali lagi ke negara ini. Dulu peperangan sengit terjadi hingga membuat dia hampir kehilangan anaknya. Untung saja waktu itu ada yang berhasil menyelamatkan anaknya, yang tak lain adalah Rebecca. "Sepertinya mereka ingin balas dendam dengan The Devil Tuan," balas Alex. "Cih, sepertinya mereka ingin cari gara-gara lagi dengan saya. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan setelah ini," balas Stefan sambil tersenyum smirk yang sangat menyeramkan buat siapa saja yang melihatnya. "Alex, tolong kamu perketat keamanan keluargaku, terutama istri dan anakku. Aku yakin pasti mereka datang dengan rencana yang sudah mereka susun beberapa tahun ini," lanjut Stefan. "Baik Tuan. Saya akan memerintahkan beberapa anggota untuk menjaga rumah Anda dan menjaga nona muda juga nyonya dari jarak jauh," balas Alex. Bagus. Pokoknya kita gak boleh sampai kecolongan. Selalu awasi kemanapun pergerakan mereka," lanjut Stefan memerintah Alex. "Baik Tuan. Kalau begitu saya langsung pamit pergi karena ada beberapa anak buah yang harus saya latih untuk menyiapkan peperangan yang sepertinya akan terjadi kembali," balas Alex dan sekalian pamit. Jangan terlalu keras. Kau juga perlu istirahat," balas Stefan. "Tidak Tuan. Kita harus keras agar pertahanan kita tetap aman," balas Alex. Lihatlah Jul, temanmu yang satu ini sangat keras. Kau tahu gak Lex kalau Julian udah nikah kemarin, ucap Stefan dengan bahasa yang santai. "Tahu Tuan, orang dia nyicil dulu ya makanya cepat nikah," balas Alex mengejek Julian. "Sembarangan lu, daripada gak nikah-nikah," balas Julian kembali mengejek Alex. "Biarin, gue jomblo gue happy," balas Alex. Udah kalian ini, tapi Lex asal lu tahu, menikah itu menyenangkan, jangan terlalu betah untuk sendiri, dan hilangkan kebiasaanmu bermain wanita itu," ucap Stefan memperingati Alex yang sangat suka gonta-ganti wanita untuk bermain. "Saya sudah terlanjur nyaman Tuan, dan saya pamit dulu, selamat untukmu sob," balas Alex pamit dan memberikan ucapan selamat kepada Julian sebelum dia pergi meninggalkan ruangan Stefan. Thanks. Jangan lupa cepat nyusul," balas Julian. Alex tidak menghiraukan ucapan Julian, dia berlalu pergi meninggalkan ruangan Stefan. "Gue heran deh, kenapa dia jadi kaku kayak gini setelah menjabat sebagai tangan kananmu di TDC, ucap Julian terheran-heran dengan sikap Alex yang berubah 180 derajat.
Entahlah, gue juga heran, padahal kan dulu dia paling sengklek di antara kita, balas Stefan mengingat kisah pertemanan mereka bertiga dulu. Nah itu, apa mungkin ada yang menyakiti hatinya makanya dia berubah kayak gini? Curiga Julian. Mana mungkin, dekat dengan cewek aja dia gak pernah kok, balas Stefan. Iya juga sih, udah jadi gak selesai-selesai pekerjaanku nanti kalau ngerumpi denganmu di sini, ucap Julian yang menyadari waktunya terbuang sia-sia buat merumpi di ruangan Stefan. Salah sendiri, siapa juga yang menyuruhmu ada di sini, balas Stefan. Udahlah, gue mau balik dulu. Julian tanpa pamit pergi meninggalkan ruangan Stefan. Dasar asisten gak ada akhlak, maki Stefan pada Julian yang sudah keluar dari ruangannya. Stefan pun akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya kembali yang sudah tertunda karena kedatangan tangan kanannya tadi. TDC adalah singkatan dari nama kelompok mafia yang sudah Stefan dirikan. The Devil's Casino, kelompok mafia yang sangat besar dan ditakutin di negara ini. Tidak ada yang berani dengan TDC kecuali satu kelompok mafia, yang tak lain adalah rival abadi TDC, siapa lagi kalau bukan Tiger Black. Tiger Black adalah kelompok mafia dari negeri Jepang. Di sana Tiger Black sangat ditakuti, bahkan di beberapa negara juga selain takut dengan TDC mereka juga takut dengan Tiger Black. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak ada masalah dahulunya di antara mereka, karena mereka sama-sama bergerak di bidang yang berbeda. TDC dengan jual beli obat-obatan ilegal, sedangkan Tiger Black bergerak di bidang penjualan organ-organ dalam manusia di pasar gelap. Tapi ada sebuah kesalahpahaman yang membuat mereka jadi bermusuhan, yaitu ketua dari Tiger Black, Antonio Tiger Roberto, ketua dari Tiger Black yang salah sangka terhadap istrinya yang dia kira sudah menyukai Stefan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mantan istri Antonio itu adalah teman Bella, dan dia datang menemui Stefan untuk menanyakan keadaan anak Stefan yang telah ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi karena cemburu Antonio tidak pernah mau mendengarkan penjelasan istrinya hingga berakhir dia menghabisi nyawa istrinya sendiri yang sangat dia cintai. Dan itulah awal mula perseteruan antara The Devil's Casino dan Tiger Black sampai sekarang ini. Mungkin kalau nanti sudah capek, Stefan akan mengajak Antonio untuk berbicara dari mulut ke mulut agar peperangan ini berhenti dan tidak lagi menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi ada satu rahasia yang selama ini Stefan sembunyikan dari Antonio, dan mungkin kalau nanti Antonio mengetahui dia akan menyesal karena sudah membunuh istri tercinta sendiri dengan tangannya sendiri. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin mereka bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal kecuali Tuhan yang berkehendak lain, maka apapun bisa terjadi. Penyesalan hanya ada di belakang, kalau di depan itu namanya pendaftaran, tapi itu pun kalau Antonio menyesali perbuatannya sih, tapi Stefan sangat yakin kalau dia pasti sangat menyesal, mengingat sampai sekarang ini belum ada wanita yang singgah di kehidupannya lagi setelah kepergian istrinya. Bab 163. Negara yang sangat indah, tapi sayang tidak dengan kenangannya, ucap seseorang yang baru saja menginjakkan kakinya di negara ini setelah sekian tahun tidak berada di negara ini. Selamat datang Tuan. Kami sudah menyiapkan tempat tinggal Anda dan kendaraan Anda, ucap pria yang berpakaian serba hitam pada tuannya. Balas orang itu berjalan keluar dari bandara diikuti beberapa anak buahnya. Kita langsung ke apartemen aja Joe, ucap orang itu pada asistennya setelah dia menaiki mobil. Baik Tuan, balas Joan asistennya. Dia adalah Antonio Tiger Roberto,
lelaki yang sudah dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri karena cemburu buta. Mobil berjalan membelah ramainya jalan ibu kota dengan udara yang sangat panas siang ini, sehingga membuat siapapun yang tinggal di kota itu selalu ingin mandi dan mandi. Sampai di apartemen, Antonio langsung berenang di kolam renang yang ada di apartemennya, berenang dengan handal, sedangkan Joan dia hanya bisa menunggu tuannya selesai berenang karena tugasnya adalah menjadi asisten yang kapanpun dan dimanapun dia dibutuhkan harus selalu siap. Biur. Terdengar suara air yang bergerak-gerak seiring dengan gerakan tubuh Antonio berenang. "Silahkan kau pergi, aku ingin sendiri dulu di sini," ucap Antonio pada Joan setelah dia keluar dari kolam renang. "Baik tuan, handuk Anda saya letakkan di sini," balas Joan. Balas Antonio dan Joan pun segera pergi meninggalkan apartemen Antonio. "Dulu waktu aku datang ke sini selalu bersama Salsa, dan sekarang semua itu hanyalah tinggal kenangan, dan ini semua gara-gara lelaki berjigan itu," ucap Antonio mengingat kisah masa lalunya bersama sang istri yang bernama Salsa. "Lihat saja, aku tidak akan membiarkan dia bahagia, dia harus merasakan apa yang sudah aku rasakan. Aku kehilangan istriku dan dia juga harus kehilangan istrinya sama sepertiku," lanjutnya penuh dendam pada Stefan. Antonio sudah mengetahui kabar pernikahan Stefan dengan Rebecca. Dia juga sudah tahu kalau saat ini istri Stefan tengah mengandung. Mengetahui itu membuat Antonio semakin marah. Bukan marah, lebih tepatnya dia iri dengan kehidupan Stefan yang bahagia sedangkan dia menderita akibat perbuatannya sendiri. Merasa sudah tidak mood lagi untuk berenang, Antonio pun memutuskan untuk menyudahi aktivitasnya. Dia mengambil handuk yang sudah Joan siapkan dan memakainya sebelum masuk ke dalam apartemen. "Mas, kamu kok tumben sudah pulang?" tanya Rebecca yang melihat kedatangan Stefan lebih awal dari biasanya. "Aku kangen banget sama kamu, jadi gak bisa kalau lama-lama tanpa kamu," balas Stefan memeluk Rebecca yang menyambut kedatangannya. "Lebay banget sih, perasaan tadi pagi juga udah ketemu, udah sana mandi dulu, gak baik kamu baru datang dari luar langsung peluk-peluk gini," suruh Rebecca agar Stefan mandi dulu. "Ah iya aku lupa, ya sudah aku mau mandi dulu, nanti kamu jangan lupa langsung menyusul ke kamar ya," balas Stefan. "Iya nanti aku susul, ini aku mau kasih susu buat Bril dulu, tadi dia minta minum susu," balas Rebecca yang di tangannya ada satu cangkir berisi susu strawberry kesukaan Bril. "Iya sayang, ya sudah aku ke kamar dulu," balas Stefan dan langsung pergi ke kamarnya. Sedangkan Rebecca dia langsung pergi ke kamar Bril untuk memberikan susu kepadanya. "Sayang ini susunya, ayo diminum dulu nanti lagi belajarnya," ucap Rebecca pada Bril yang tengah fokus belajar menggambar. "Iya Mom," balas Bril dan langsung menerima susu dari Rebecca. Bril pun langsung meminumnya hingga habis dan setelah habis dia kembali menyerahkan gelas yang sudah kosong kepada Rebecca. "Pintar banget si anak Mommy bisa habis gini susunya," puji Rebecca karena Bril bisa menghabiskan susunya hingga habis, padahal biasanya akan ada sisa 1/4 gelas. "Iya Mom, Bril kehausan soalnya," balas Bril. "Kamu gambar apa sayang?" tanya Rebecca penasaran dengan gambaran anaknya hari ini. "Ini Bril gambar pemandangan Mom, terus nanti di sini dikasih orang yang lagi duduk," jelas Bril memberitahukan gambarannya pada Rebecca. "Wah anak Mommy udah pintar ya gambarnya, nanti kasih lihat ke Papi ya." "Iya Mom," balas Bril. "Ya sudah kamu lanjutin lagi gambarannya, Mommy mau ke kamar dulu siapin baju buat Papi," pamit Rebecca hendak pergi ke kamarnya. "Iya Mom," balas Bril dan Rebecca pun langsung pergi ke kamarnya.
Loh kamu kok udah selesai Mas? Baru saja aku mau ambilin baju buat kamu. Ucap Rebecca yang kembali ke kamar tapi melihat Stefan yang sudah rapi dengan pakaian yang sudah baru. Ia yang tadi gak kuat lama-lama mandinya soalnya dingin, gak apa-apa ini aku bisa ambil baju sendiri kok, balas Stefan. Sini deh peluk, aku kangen banget sama kamu, pinta Stefan dan langsung dituruti oleh Rebecca. Kangen banget tau, coba saja kalau kamu gak hamil pasti sudah aku ajak kamu pergi ke kantor, lanjut Stefan memeluk Rebecca dengan erat. Kan kalau kamu pulang bisa peluk aku lagi, kamu kerjakan juga buat aku sama anak-anak, jadi ditahan dulu ya kangennya, balas Rebecca. Iya yang aku tahu kok, cuma entah kenapa hari ini aku begitu kangen sama kamu dan gak bisa nahan rasa kangenku sama kamu, balas Stefan. Utututu sepertinya papi kangen berat nih ya. Ya sudah pelukannya yang lama aja biar kangennya bisa tersalurkan, balas Rebecca. Kita OTW aja yok yang, biar makin tersalurkan, balas Stefan melepaskan pelukannya dan menatap Rebecca. Kan aku lagi hamil, emang gak apa-apa. Balas Rebecca takut. Kata Julian sih gak apa-apa. Tadi juga aku sudah tanya ke temenku yang bekerja sebagai dokter kandungan katanya gak apa-apa asal hati-hati, balas Stefan. Iyakah? Kamu gak bohong kan? Tanya Rebecca memastikan. Iya sayangku aku gak bohong, gimana mau gak, lihat nih udah berdiri. Stefan menunjuk bagian bawahnya. Di dasar punya kamu baperan. Baper sama istri sendiri gak apa-apa lagi, lagian mana tahan sih aku kalau lihat kamu cantik kayak gini, kalau kamu gak hamil udah aku gempur kamu tiap hari seperti waktu itu, balas Stefan. Ya sudah ayo, ajak Rebecca yang akhirnya memberikan lampu hijau buat Stefan. Beneran yang, yes akhirnya buka puasa juga. Senang Stefan dan langsung menggendong Rebecca dan membaringkannya di atas R4 jang. Pelan-pelan tapi, pesan Rebecca. Iya sayang, aku mana tega sih nyakitin istri sama calon anakku, balas Stefan dan memulai OTW. Rebecca hanya bisa pasrah, susah kalau punya suami yang kayak ini, untung aja N4F Sun-nya cuma pada dirinya bukan pada wanita lain. Bab 164. Aku kok suka ya dengan tanda lahir kamu ini, ucap Stefan setelah mengakhiri OTW-nya di atas R4 jang. Aku juga baru tahu setelah aku besar ini difotoin sama Priscilla, sebelumnya aku nama tahu kalau punya tanda lahir di leher aku, balas Rebecca. Ya kan letaknya di leher bagian belakang kamu mana bisa lihat, balas Stefan terus memandangi leher Rebecca. Lihat deh mana bentuknya seperti huruf R lagi, lanjut Stefan. Tanda lahir Rebecca bukannya tahi lalat, tapi itu kulit yang berwarna coklat seperti flek tapi itu asli dari lahir bukan flek, dan yang lebih spesial tanda lahir itu berbentuk huruf R sama seperti awalan nama depannya. Iya mas. Aku juga heran kenapa bisa pas gitu, balas Rebecca yang tidak menyangka kalau tanda lahir miliknya akan sama seperti awalan huruf namanya. Yang kamu apa gak ada keinginan buat cari keluarga kandung kamu? Tanya Stefan tiba-tiba. Stefan tahu kalau Rebecca hidup di panti asuhan, itu tandanya besar kemungkinan kalau keluarga Rebecca masih ada saat ini. Entahlah mas, tanpa mereka sekarang aku sudah bahagia, aku bahagia bisa sama kamu, tapi kalau seandainya suatu saat aku bertemu dengan mereka, aku juga akan senang karena sedari kecil aku tidak pernah mengetahui siapa keluarga kandungku, balas Rebecca. Apa kamu tidak akan marah kalau kamu bertemu dengan keluarga kandungmu? Mungkin saja mereka sengaja membuang kamu atau meninggalkanmu di panti.
Tanya Stefan penasaran. Tidak, untuk apa aku marah? Aku yakin tidak ada seorang ibu yang menyakiti anaknya. Mungkin keluargaku melakukan itu demi kebaikanku. Aku tidak tahu kesulitan apa yang keluargaku alami sampai-sampai aku berada di panti asuhan, balas Rebecca dengan pemikiran yang sangat dewasa. Makin cinta deh sama kamu itu dewasa banget pikirannya. Pantesan aja dulu Bril sampai terpincut sama kamu di antara banyaknya wanita yang hadir di hidupku, balas Stefan kagum dengan pemikiran istrinya. Kalau kamu mau aku bisa bantu kamu buat cari keluarga kandung kamu. Kamu tahu kan pekerjaanku selain sebagai pebisnis. Lanjut Stefan menawarkan diri untuk membantu Rebecca mencari keluarga kandungnya. Tidak perlu Mas. Kamu lakukan pekerjaan yang penting-penting saja. Kalau memang sudah takdir tanpa kita cari nanti juga akan bertemu dengan sendirinya, balas Rebecca yang sangat pasrah dengan hubungannya bersama keluarga. Kamu yang sabar ya, banyakin berdoa supaya kamu bisa bertemu dengan keluarga kamu, balas Stefan. Iya Mas, aku selalu berdoa kok meskipun aku sudah pasrah. Tapi ya apa salahnya kita berdoa, balas Rebecca. Iya sayang, balas Stefan. Stefan merasa sangat beruntung bisa mempunyai istri seperti Rebecca yang sangat dewasa dalam berpikir. Kita mandi yuk, ajak Stefan pada Rebecca. Tapi jangan macam-macam ya, peringat Rebecca sebelum mengiyakan ajakan Stefan. Iya sayang gak bakalan macam-macam kok, aku tahu kamu pasti kecapean, dan kamu lagi hamil aku tidak mungkin menyakiti anak kita, balas Stefan. Ya udah ayo, balas Rebecca dan Stefan pun langsung mendorong Rebecca menuju kamar mandi, dan mereka pun mandi bersama setelah melakukan adegan suami istri tadi. Hari berlalu begitu cepat. Usia kandungan Rebecca dan Priscilla sekarang sudah menginjak usia 4 bulan, dan saat ini mereka berdua tengah jalan-jalan di taman bersama tanpa suami mereka berdua karena Stefan dan Julian tengah pergi keluar kota untuk kepentingan bisnis. Lu nanti nginap di rumah gue aja biar kita bisa tidur bareng terus nonton bareng juga, ajak Rebecca pada Priscilla agar menginap di rumahnya. Aku izin Mas Julian dulu ya, takutnya nanti gak diizinin sama dia, balas Priscilla. Cie sudah cinta nih ye, mau nginap di rumah gue aja pakai izin segala, ledek Rebecca. Apaan sih lu? Gue sebagai istri yang baik tentunya harus selalu izin kepada pak suami kalau mau pergi kemana-mana biar dia tidak khawatir, balas Priscilla sambil memainkan handphonenya. Seriusan deh gue tanya, lu emang udah cinta sama suami lu? Tanya Rebecca penasaran. Entahlah gue juga bingung, kadang gue merasa nyaman kalau ada di dekat dia, dan kalau dia gak ada seperti saat ini juga rasanya gue rindu banget, tapi hati gue biasa-biasa aja, mungkin gue udah nyaman sama dia tapi kalau cinta kayaknya belum deh, jawab Priscilla. Ih mana ada, itu lu katanya tadi udah rindu ya berarti itu tandanya lu udah cinta sama dia, mana ada orang gak cinta tapi rindu, balas Rebecca. Entahlah gue gak mau mikirin itu dulu, yang terpenting sekarang kesehatan calon anak gue urusan cinta itu belakangan, balas Priscilla yang tidak mau ambil pusing masalah percintaannya dengan Julian. Jangan gitu, cinta itu penting. Emang lu gak kasihan pada Julian yang tiap hari nyantain cinta tapi gak lu balas Rebecca. Dia kayaknya biasa-biasa aja tuh kalau gue gak balas ucapannya, jadi ya udahlah kan katanya cinta itu datang kereta terbiasa, mungkin nanti kalau gue sama dia udah lama hidup bareng nanti gue juga pasti akan mencintai dia, balas Priscilla. Bukan nanti tapi sekarang, lu udah hidup 3 bulan sama Julian dan itu sudah cukup lama,
dan gue yakin sebenarnya lu udah cinta sama dia tapi lu masih bingung dengan perasaan lu sendiri, balas Rebecca yang sangat yakin kalau Priscilla sudah punya rasa pada Julian. Enggak Becca, gue masih belum mencintainya, lu harus tahu itu, gue cuma nyaman berada di dekatnya udah itu aja, sangat Priscilla yang tidak membenarkan apa yang Rebecca katakan. Udahlah terserah lu aja, tapi awas nanti nyesel karena lu gak balas-balas perasaan Julian. Untuk apa menyesal, kita berdua sudah janji untuk hidup bersama kok, dia baik dan gue nyaman dengan itu, balas Priscilla. Udahlah terserah lu aja, capek gue nasihatin lu, kesal Rebecca. Hahaha. Makanya udah jangan dipikirin, mendingan kita langsung pulang ke rumah lu aja, ini suami Gi udah kasih izin buat gue nginap di rumah lu, ajak Priscilla sambil menunjukkan chatnya dengan Julian yang mengizinkan Priscilla menginap di rumah Rebecca. Hah beneran? Ya udah ayo kita pulang udah terik juga panasnya, ajak Rebecca beranjak dari duduknya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan taman menuju mansion Stefan. Hari ini Priscilla akan menginap di mansion Rebecca, seperti mereka berdua malam ini akan bersenang-senang tanpa kehadiran suami keduanya.